Selamat datang ke perkuliahan kita tentang organ transplant. Is it ethical? Apakah itu boleh dilaksanakan? Kita akan melihat kasus yang sangat umum supaya kita bisa menilai sisi etisnya organ transplant. John is 35 years old, married and with 4 children, aged 12, 9, 7, and 3. He has a serious kidney disease. He depends on hemodialysis. This has improved his health and can be maintained indefinitely. Bisa dilaksanakan sampai akhir kehidupan niya. Maka itu tidak ada masalah kalau mau dilaksanakan terus-menerus. With hemodialysis, he can work at home, connecting himself with the machine 3 times a week, 4 hours each time. Okay? Kurang lebih dia melaksanakan itu dan itu mencuci darahnya. The only problem is hemodialysis takes up a lot of time. His wife also has to help him. It takes up to a total of 18 hours a week. Okay? 18 jam per minggu. His doctor is urging him to have a kidney transplant, but he does not want because he thinks that often the donor is not yet dead when they remove the kidney. Okay? Sudah ditawarkan oleh dokternya untuk menerima ginjal yang di-transplant, kan? Tapi dia menolak karena dia berpikir bahwa banyak kali ginjal itu sudah diambil sebelum pasiennya itu meninggal, maka dia tidak mau melaksanakan itu. Itu rasanya seperti membunuh orang. Tapi saudara-saudarinya itu menawarkan ginjal sendiri. His brother Tom had his tissue typed and found out that it matches John's. Sama, maka match yang ginjalnya si Tom dengan John. He regularly reminds John that he is available for the donation once John decides to accept it. Maka saudaranya itu siap untuk mendonorkan ginjalnya. John hesitates to accept Tom's offer because he fears that if Tom gets sick, having only one kidney might complicate matters. Tom has his own family and has to take care of it. Okay? Maka dia khawatir juga karena kalau dia mengambil ginjalnya si Tom, bagaimana keluarganya, kan? Maka si Tom itu juga sedikit tercacat dengan itu, kan? Walaupun mungkin tidak ada masalah, tapi bagaimana kalau dia juga mengalami masalah ginjal seperti John? Lalu hanya satu, tidak ada lagi, kan? Questions. Is organ transplant ethically correct? Are there conditions to be observed so that transplantation is ethical? What are they? Apa syarat-syaratnya supaya itu menjadi etis? Transplantasi organ. Are donors really dead before the organs are harvested? What criterion should be used to proclaim someone as dead? Apakah pendonornya itu memang sudah mati waktu organnya itu diambil atau belum? Dan bagaimana kriterianya supaya kita bisa mengetahui bahwa orangnya itu sudah mati dan organnya itu bisa diambil? Should John accept the offer of Tom? Why or why not? Apakah John itu harus menerima tawaran itu dari Tom atau tidak? Kenapa ya atau kenapa tidak? Maka ini ya hanya supaya kita tahu sisi etisnya transplantasi, sangat umum, kan? Oleh karena itu, walaupun kita sudah tahu kurang lebih jawabannya, tapi kita mau melihat ethical object, apa ethical objectnya transplantasi sehingga itu bisa dianggap etis, ya. Bukankah itu mutilasi? Itu pertanyaannya. Apakah itu sesuatu yang merugikan si pendonor? Okay. So, analysis by ethical object method. Steps seperti yang kita tahu, assign, postulate, eliminate, determine. Okay. Dan setelah itu ada clarify-nya. Assign the agent. Agentnya di sini adalah debilitated patient. Pasien sendiri yang harus memilih, yaitu si Tom, benar? Si John, sorry. Si John harus memilih kalau dia mau menerima tawaran itu dari Tom. Okay? Maka dia sendiri adalah agent. Okay. Options for action. Opsi kita apa? Pilihan kita apa?
Yang pertama adalah to transplant atau not to transplant. Itu pilihannya si Tom. Okay? Nah, setelah itu kita harus postulate yang mana superordinate ethical object mana yang cocok dengan ini. Ya. Kalau to transplant, apa yang sama, tindakan sama dengan ini? Apa tindakan ini sama dengan apa? Apakah transplantasi itu sama dengan membunuh si pendonor? Ya, karena itu yang takutnya atau merugikan si pendonor. Ya, itu takutnya si John. Kedua, mutilating the donor, merugikan. Maka mutilasi. Apakah itu sama dengan mutilasi? Ketiga, apakah itu soal menyembuhkan si John sehingga dia menjadi functional, becoming functional. Okay? Kalau dia terima transplantasinya, maka yang dia melaksanakan adalah membuat dirinya functional. Kedua, yang not to transplant. Apakah itu sama dengan suicide? Karena tidak menerima tawaran dari Tom, maka bisa mati karena kondisinya. Apakah itu sama dengan ini? Apakah itu tidak adil bagi keluarganya sendiri kalau dia tidak menerima tawaran itu dari Tom? Dan yang ketiga, apakah itu membiarkan penyakit itu berjalan sesuai dengan apa yang terjadi kepada penyakit seperti itu? Oke, nah kita sampai ke eliminate, maka semua yang tidak sama dengan opsi itu, semua superordinate object, postulated ethical object yang kita melihat, yang tidak sama kita hapus, kan? Oke, yang seperti yang kita sudah tulis, yang 6 ini, to transplant, apakah itu sama dengan killing the donor? Menurut saya tidak. Pendonornya khusus di dalam kasus ini tetap hidup. Apakah transplantasi itu sama dengan mutilating the donor? Ya memang, tapi ada untung dan ruginya. Maksudnya itu tidak membunuh si donor, maka bisa dilaksanakan. Oke? Ya, tidak bisa, bukanlah sesuatu yang buruk. Maka tujuannya bukan mutilate the donor, mutilasi. Dan apakah itu soal being functional? Ya, menurut saya. Kalau dia dapat ginjal itu yang berfungsi. Nah, di dalam sisi non-transplant, apakah itu sama dengan suicide? Bukan. Menurut saya tidak. Tidak menerima transplant itu terserah. Oke, terserah. Maka itu bukan suicide. Juga karena di dalam kondisinya si John, dia bisa tetap hidup dengan hemodialysis, kan? Apakah not to transplant itu unfair to the family? Ya mungkin, kan? Karena mereka harus kerja lebih keras untuk merawat si John, oke? Apakah itu sama dengan let disease takes its course? Ya, kalau tidak dijalankan transplantasinya, maka penyakitnya itu berjalan sampai akhir saja itu. Nah, itu let disease take its course. Oke, ini yang eliminate. Dengan melihat bahwa ada 3 yang sama, yang mana yang etis, yang mana yang kita harus melaksanakan. Ini yang determinnya. Maka yang killing itu sudah tidak, ya. Killing, mutilating, dan suicide sudah tidak diterima. Bagaimana kalau unfair to family? Karena itu tidak etis, kalau memang itu unfair, jangan melaksanakannya. Let disease takes its course, kelihatannya kalau ada solusi untuk sembuh, supaya dia sembuh, kenapa kita harus membiarkan penyakit itu berjalan terus, kan? Oke, maka yang tertinggal adalah to transplant, supaya dia menjadi fungsional. Sehingga transplantasi itu memang to transplant to become functional, dan semua yang lain itu beres kalau kita mengikuti, menaati syarat-syaratnya. Oke, bagaimana kalau organ transplant? Maka ini yang bagian clarify yang kita ambil dari Charter to Healthcare Workers number 83 dan selanjutnya. Oke. Organ transplant. Organ transplant is ethical, but there are some conditions that have to be met as regards the donors and the organs to be donated. Okay? Transplantasi organ itu etis, seperti yang kita melihat dalam chart, kan? Tapi dengan kondisi-kondisi tertentu.
kondisi untuk pendonornya, kondisi untuk penerimanya. In principle, every organ or human tissue transplant requires an explant. Okay? Kalau ada transplant yang diimplant, trans itu dari ini ke sana. Maka yang menerima itu implant, kan? Implant. Yang pendonornya explant, diambil, dicabut dari dirinya organ itu. An explant in some way impairs the corporeal integrity of the donor. Maka tiap kali kita melaksanakan explant, maksudnya mencabut, mengambil organ dari pendonor, kita merugikan orangnya, kan? Merugikan orangnya. Itu mengurangi corporeal integrity. Sekarang dia sudah tidak lengkap seperti yang dulu. Tapi kita akan melihat kenapa itu diperbolehkan. Ada 3 macam transplantasi. Yang pertama ada autoplastic transplant, yang kedua adalah homoplastic transplant, yang ketiga ada heterogeneous transplant. Oke, bagaimana kalau autoplastic transplant? Yang autoplastic transplant itulah, in an autoplastic transplant, the explant yang keluar itu, and the implant is on the same person. Diambil dari orangnya, di implant juga diberikan kepada orang yang sama. Misalnya, skin graft, oke? Kalau ada orang yang terbakar, bagian badannya itu terbakar dan harus ditutupi. Atau ada excision, misalnya ada sedikit ada kanker di kulit, di muka, maka itu dicabut, tapi karena ada lubang harus ambil kulit dari bagian lain untuk menutupinya. Oke, maka di explant dan di implant. Oke, same person, itu autoplastic transplant. This transplantation is ethical because of the principle of totality. Ini etis karena prinsip totalitas, principle of totality. That the parts of the person's body are at the service of the existence of the whole body. Semua bagian dari badan kita ini melayani seluruh badan. Maka kalau kita perlu menyelamatkan seluruh badan, kehidupannya seorang, bagian-bagian ini dari badan bisa dipakai untuk menyelamatkan seluruh orang. Ini principle of totality. Oleh karena itu, sebuah autoplastic transplant itu etis. Oke, bagaimana kalau homoplastic transplant? Atau apa bedanya? In a homoplastic transplant, the organ is taken from an organism of the same species as the recipient. Oke, kalau yang akan menerimanya adalah manusia, maka organ yang harus diimplant dari manusia juga. Oke, sama spesiesnya. Tapi di dalam bidang bioetika, yang biomedical ethics, banyak kali itu soal transplantasi dari manusia ke manusia. Oke, maka yang homoplastic transplant itu yang paling biasa. Okay, so homoplastic transplant, the organ is taken from an organism of the same species as the recipient. This procedure in principle is ethical because of solidarity. Okay? Yang pertama itu principle of totality, dia harus utuh. Dan di sini because of solidarity, kita harus saling membantu. Kalau ada saudara atau sesama yang berkekurangan dan kita bisa membantu dia, misalnya untuk sembuh dari sakit ginjalnya itu, kenapa tidak, kan? Kayak itu tindakan cinta kasih akan sesama kita. This procedure in principle is ethical because of the solidarity that should exist among human beings. Kita harus saling membantu. People are supposed to help one another. The organ in a homoplastic transplant may be taken for a living donor or from a corpse. Okay, maka bisa diambil dari pendonor yang masih hidup atau yang dari pendonor yang baru mati. Okay. When taken from a living donor, the removal of the organ should not seriously impair the life of the donor. Kalau diambil dari orang yang masih hidup dan tetap akan hidup setelah organ itu diambil, maka prosedur itu harus tidak
sangat merugikan sehingga dia tidak bisa berfungsi seperti yang dulu. Biasanya kalau kita ambil organ dari pendonor yang masih hidup dan terus akan hidup, harus tidak dirugikan dengan membahayakan diri dengan mencabut organnya itu. An organ may be more readily removed from a corpse. Kalau itu jenazah, maka lebih gampang. Yang baru meninggal, yang baru meninggal diambil dari corpse karena itu sudah tidak dianggap sebuah orang yang hidup, maka bisa membantu dengan tidak membunuh dirinya karena sudah mati, bisa membantu dengan memberi sebagian dari badannya. The removal of an organ from a corpse is ethically permissible. Of course, it should be respected as formerly a person, but there are no longer fears of killing the person with the removal of the organ. Ya, tidak ada masalah, maksudnya tidak diancam mati ya oleh pencabutan organ itu karena sudah mati orangnya. Lalu itu yang paling sederhana dan gampang karena orangnya tidak ada masalah etis untuk mengambil organnya. Ada masalah etis kalau pendonornya itu masih hidup. However, one must be certain that the person is already dead when the organs are harvested. Kalau itu kehendaknya, maka orangnya harus sudah mati sebetulnya. The present ethically acceptable sign of certain death is the irreversible cessation of cerebral activity. Kalau otaknya tuh, khusus yang batang otaknya yang kita semua tahu, sudah tidak berfungsi, maka dia sudah mati. Ini sama dengan kematian bagi kita di dalam ilmu kedokteran sekarang. When death has been ascertained, it is also ethically licit to use instruments and procedures to keep the organs viable in view of the transplant. Maka kalau orangnya itu mati, bisa saja kita tetap memakai misalnya ventilator supaya organnya itu masih fresh, supaya waktu itu diberikan kepada orang lain. Boleh itu diperbolehkan, itu bukan sesuatu yang aneh. Karena memang organnya itu bisa membantu orang lain. Organ transplant, types of organs that can be donated. Bagaimana ini yang homoplastik ya. Kita tetap di dalam homoplastik dan pertanyaannya organ-organ mana yang bisa diberikan kepada orang lain. Organs that can be donated. Not all organs can be donated. Bukan semuanya bisa diberikan kepada orang lain. The brain and the gonads may not be transplanted because the brain ensures personal identity and the gonads ensure procreative identity. Maka kalau itu otak atau testis dan ovary, tidak boleh diberikan kepada orang lain. Ya, kenapa? Karena identitasnya orang ada di sana. Biografinya, sejarahnya orang ada, dan personalitasnya itu yang sudah berkembang selama seluruh kehidupannya. Rekornya itu ada di dalam pikirannya, kan, di dalam otaknya. Maka tidak boleh mendonorkan itu karena siapa tahu itu seperti intellectual property yang diambil oleh orang lain. Selain itu gonads. Gonads itu adalah testis dan ovary. Itu tidak boleh didonorkan itu karena itu seperti mendonorkan anak sendiri kan. Bukan anak, tapi itu keturunannya. Semua yang bisa turun dari dia itu ada di dalam dua macam organ itu, testis dan ovary. Itu tidak boleh karena itu procreative identity. Kedua-duanya ada hubungan erat dengan personalitasnya dan keunikannya orang ini. Maka itu tidak bisa dijual, tidak bisa dimainkan. These organs embody the uniqueness of the person. Uniqueness should be respected. Ya, katanya yang Charter for Healthcare Workers. Dan akhirnya heterogeneous transplant. Bagaimana sisi etisnya heterogeneous transplant? Kita sudah melihat bahwa yang pertama itu yang plantan autotransplant
yang auto-transplant itu boleh dilaksanakan karena itu menyelamatkan badan. Bagian dari badan kita menyelamatkan seluruh badan kita. Dan ada homo transplant yang gampang karena itu manusia dari manusia, maka tindakan etis, tindakan cinta akan sesama kita. Dan boleh dilaksanakan selama itu tidak membunuh si pendonor dan atau merugikannya secara parah. Bagaimana heterogeneous? Kalau kita menyebut bahwa homogeneous itu sama spesiesnya, maka heterogeneous itu maksudnya beda spesiesnya. Ada beberapa hewan yang bisa mendonorkan organ kepada manusia. Dan demikian dia bisa selamat. Between different species, heterogeneous transplants. Heterogeneous transplants are donations of organs from a different species. In principle, what is legitimate is the transplantation from an animal to a human being. Ini yang etis dari hewan kepada manusia, bukan yang terbalik. Okay? Maka yang dari manusia ke hewan. Karena martabatnya manusia itu pada prinsipnya lebih tinggi daripada hewan, maka yang hewan itu tidak layak menerima bagian dari badannya manusia. Tapi kalau manusia dibantu, dia bisa menerima bagian dari badannya hewan. Not all organs can be transplanted. It would be unethical, immoral, again, to transplant sexual glands. Kalau itu ovary dan testes, tidak boleh, khusus karena tidak cocok dengan spesiesnya, kan? Maka tidak boleh. Tapi yang dulu pernah katup jantung itu diambil dari hewan dan dipakai untuk manusia supaya katup jantungnya itu bisa diperbaiki. Dan juga walaupun sekarang yang dipakai adalah plastik atau metal, kan, sudah tidak pakai yang dari hewan lagi. Mungkin semakin lama semakin sedikit yang dipakai dari hewan karena bisa dibikin oleh manusia sekarang. Oke, khusus kalau sudah ada 3D printing seperti sekarang. Yang organ-organ itu yang bisa di-print seperti itu, 3D printing bisa dipakai, tidak perlu diambil dari hewan, ya. But the transplantation of a heart valve is acceptable. If biologically possible, many transplants could be ethical. Okay? Kalau mungkin secara biologis, maka yang banyak transplant bisa dilaksanakan. Transplant, akhirnya, apa moral objeknya transplant itu? Apa ethical objeknya? Itu sama dengan apa? Yang kita melihat tadi itu di dalam AOPED chart, dia adalah menyembuhkan diri. Okay? Make yourself functional. Dan apalagi yang bisa dilihat yang baik sehingga itu menjadi etis. Transplantation is generally ethical when done out of concern for neighbor. Maka yang menerimanya itu membuat diri fungsional atau menyembuhkan diri. Kayak itu tindakan yang baik. Kalau itu tindakannya si pendonor, okay, si pendonor itu adalah tindakan cinta kasih akan sesamanya. And done out of concern for the ethical object of transplantation when done for the right reasons, agentnya sekarang yang kita melihat adalah pendonornya, is therefore to help prolong the life of a person with a severely impaired organ. Okay. Di dua sisi itu, dari sisi pasien itu menyembuhkan dirinya, maka dia tindakan itu etis selama itu tidak merugikan si pendonor secara berat, kan? Dan kelihatannya di dalam kasus ini si Tom itu tidak terlalu dirugikan. Nah, dari sudut pandangannya si pendonor, tindakannya adalah solidaritas dan juga cinta kasih akan sesamanya. The morality of transplantation may change in accordance with either the condition of the donor or the type of organ donated. Okay? Itu bisa berubah. In the case of harvesting an organ from a patient that has not yet died or selling organs, there are multiple moral objects. Okay? The transplantation is good, but killing a patient to harvest organs is bad. Okay? Kalau itu sesuai dengan situasinya,
ethical object yang ada bisa berubah, bisa menjadi banyak misalnya. Okay? Informed consent. A human being must be free to donate. Okay, must donate freely. May informed consent. The act of donation should be a human act. Maka human act itu adalah yang dilaksanakan dengan rela, dengan memakai kehendak bebas kita. A human act is conscious and will. Supaya itu bisa dianggap rela, maka orangnya harus sadar dan setuju dengan apa yang akan dilaksanakan. This is why for an organ to be donated, the organ must give his or her informed consent. Harus ada informed consent. This consent must be given by someone who legitimately represents the donor. Okay? May be given kalau si pendonor itu sudah, misalnya orang yang di dalam kecelakaan menjadi masuk di dalam koma, tidak sadar, dan keluarganya itu bisa mengambil keputusan mendonorkan organ-organnya kalau memang orangnya itu sudah mau mati, okay? Bisa didonorkan. An act of donating organ is an act of love of neighbor. This is why it is a free act. It has to be a free act. Kalau itu terpaksa, itu sudah bukan cinta akan sesama kita, tapi paksaan untuk memberikan sesuatu yang bagian dari kita. It should be a free act supaya itu memang love of neighbor. In principle, organs should not be sold. Pada prinsipnya harus tidak dijual. Because kalau begitu, itu menjadi transaksi bisnis. Okay? Bukan free act of love. Ya, cinta kasih akan sesama kita. Karena itu membuat semua ini terkomersialisasi. Masalahnya memang harus ada sedikit kompensasi supaya yang pendonor itu tidak 100% dirugikan, diberikan organnya. Itu bisa terjadi kepada orang yang saudara-saudara yang dekat kan. Tapi yang lain itu bagaimana? Mereka mau bantu tapi merugikan diri walaupun dia tidak punya relasi apapun dengan orang itu yang menerima organ itu. Maka dia dikasih sedikit kompensasi. Semuanya itu harus dipertimbangkan dengan baik supaya tidak ada yang tidak etis. Okay? The doctor should scrupulously observe the criteria for the determination of death. Maka dokter itu jangan berburu-buru untuk mengambil organ dari pasien kalau dia belum meninggal. Lagi yang batasan antara hidup dan mati itu tidak terlalu jelas, maka harus ada value judgment. Ya. He should not be so eager to harvest organs as to proclaim death even before the criteria are met. In principle, the doctor cannot make the decision to donate for the person. Okay? Pada prinsipnya, bukan dokter yang mengambil keputusan itu. Walaupun di dalam beberapa negara, itu diperbolehkan. Kalau tidak ada orang lain, maka si dokter bisa mengambil keputusan. Sebetulnya, dari sudut pandangan yang Kristen, itu tidak boleh. Oke, tidak baik kalau itu diperbolehkan. Karena bagaimana seorang dokter bisa mengambil keputusan atas orang yang bukan saudaranya, kan? It would be unethical for the doctor to coerce the patient or his relatives in order to donate. This would be especially unethical when it is done when the patient or his relatives are in a state of emotional confusion. Pada waktu mereka sedih atas kondisinya saudaranya itu, susah mengambil keputusan. Maka kalau si dokter memaksa orang-orang itu dalam keadaan seperti itu sangat tidak etis. Nowadays, people have certificates of organ donation so that the doctor and the family knows the will of the person beforehand. Mereka tahu, baka ada living will. Sudah ditulis oleh orangnya, kalau saya mati, bisa diambil organ saya untuk membantu orang lain. Maka ada sertifikatnya supaya itu bisa ditaati waktu dia meninggal. What about this case? Bagaimana kalau kasusnya? Apakah John itu harus menerima ginjal dari Tom? Is organ transplant ethically correct? Are there conditions to be observed? So that transplantation is ethical? What are they? Itu pertanyaan kita tadi. Are doctors really dead before the organs are harvested? Are donors already really dead before the organs are harvested? What criterion should be used to proclaim someone dead? Apa kriterianya? Should John accept the offer of Tom? Why or why not? Ini pertanyaan kita. Kita sudah tahu,
Jawabannya, maka boleh kan? Is organ transplant ethically correct? Ya, dengan syarat-syarat tertentu. Yaitu harus diperhatikan siapa, ya dari mana organnya, kepada siapa, dan yang mana yang dirugikan, apakah pendonornya itu tidak dirugikan atau tidak dibunuh karena prosesnya. Then are donors really dead before the organs are harvested? What criterion should be used to proclaim someone dead? Dan yang ketiga, should John accept the offer of Tom? Why or why not? Menurut saya ya. Supaya, karena khusus kalau sudah diasesi oleh dokter dan si Tom itu tidak terlalu dirugikan oleh donasi yang dia melaksanakan itu. Ya, oke. Terima kasih sudah mendengarkan ceramah ini. Silakan menjawab kuis yang ada di sini.